utusan Rakuti yang mengubah Garudong Layang menjadi Cokrobyuho, serta upaya-upayanya untuk membelah pasukan Jolopati agar tidak benar-benar menyatu, membuat Gajah Mada kebingungan dan menjadi serba salah. Sejenak kemudian terjadilah di halaman istana Wilwatikta itu benar-benar sebuah perang yang sangat berdarah. Bau anyir darah menyebar di mana-mana, ditingkah suara umpatan dan teriakan-teriakan kesakitan. Suara pendek Kiai Samudra yang dipukul bertalu-talu untuk membakar semangat mereka yang berlaga makin melengking, serasa akan memecahkan gendang telinga yang berbaur dengan suara genderang dan tambur. Awan hitam kini mulai menggantung di langit Wilwatikta. Srijaya Negara yang oleh Bekel Gajah Mada diminta untuk tetap berada di istana induk kini berjalan mondar-mandir. Namun kegelisahannya makin menjadi hingga kemudian tidak tertahankan lagi. Jaya Negara membuka pintu. Prajurit Bayangkara, Gagak Pongol dan Lembang Laut kemudian bergegas mendekatinya. Kedua prajurit itu telah mengetahui perkembangan terakhir yang terjadi di halaman istana. Bagaimana perkembangan di luar? Bertanya Jaya Negara. Gagak Pongol dan Lembang Laut bersamaan memberikan sembahnya. Hamba tuanku, Gagak Pongol berkata sekaligus mewakili temannya. Perkembangan telah bergerak tidak terduga. Pertempuran di halaman belakang istana telah berakhir. Tumenggung Pucut Luntar telah berhasil ditangkap dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Akan tetapi, Tumenggung Panjiwatang mencoba memanfaatkan keadaan itu dengan ikut bermain-main. Ia menyerang istana langsung dari halaman depan. Kurang ajar, desis Jaya Negara. Tatapan mata Jaya Negara benar-benar tegang. Lalu, Jaya Negara meminta Gagak Pongol untuk melanjutkan. Rakrean Tumenggung Banyak Sora telah berhasil menyadarkan sisa pasukan Jolorananggono, kemudian menggabungkannya menjadi satu untuk menghadapi sepak terjang pasukan Jalayuda. Namun, Mahapatih Aryatada muncul dan berusaha untuk mencegah perang. Rakrean Banyak Sora dan Panjiwatang dipanggil dan didamaikan. Upaya itu hampir saja berhasil. Tetapi tiba-tiba melesatlah anak panah beracun yang telah membunuh Tumenggung Panjiwatang dan Banyak Sora sekaligus. Kini Kakang Bekel Gajah Mada mencoba mengendalikan pasukan Jolopati dan Jolorananggono dalam menghadapi petualangan Rakuti. Sesak nafaslah Jaya Negara atau Kalagemet mendapat laporan itu. Riuh genderang dan lengking suara bende, tambur dan trompet yang dibunyikan beruntun seolah-olah akan menjebol pintu gerbang istana dan menggoyang pilar-pilar pendopo. Srijaya Negara kini kembali masuk ke dalam biliknya. Perhatian Srijaya Negara tertuju pada dua buah kotak besi di atas meja. Beberapa saat lamanya Jaya Negara termangu memandangi kedua kotak besi itu. Di dalam kedua kotak itu terdapat harta benda pusaka yang tidak ternilai harganya. Berbagai perhiasan berteteskan intan berlian dan benda-benda pusaka yang terbuat dari emas yang sangat mahal. Jika istana terpaksa bedah, harus dilakukan penyelamatan pada benda-benda pusaka itu. Tetapi bagaimana cara melakukannya? Jaya Negara gelisah untuk beberapa saat lamanya. Walaupun telah berusaha tenang dengan mempercayakan keselamatannya kepada para Bayangkara, jika pasukan yang menyerbu itu seperti banjir bandang, maka apa boleh buat, Srijaya Negara harus meloloskan diri dari istana seperti yang dikehendaki oleh Bekel Gajah Mada. Perang di halaman istana kini makin berkecamuk. Pasukan Jalayuda dengan gelar perang Cokrobyuho berputar bagaikan cakra bergergi tombak dan pedang yang siap menerjang apapun.
Kekuatan cakra itu makin menggila karena para Dharma Putra Winesuka berada di ujung geriginya. Ratanca, Rawedeng, Rapangsa, Rayuyu, dan Rabanyak menjadi gerigi tajam yang menyambar-nyambar dengan ayunan pedang serta tombak-tombaknya. Susul menyusul tiada henti menyebabkan pasukan Jolopati dan Jolo Rananggono merasa menghadapi beban yang amat berat. Bekel Gajah Mada tidak putus asa dalam menghadapi keadaan itu. Dengan sekuat tenaga, Bekel Gajah Mada memberikan aba-aba dan perintah. Sebenarnya para senopati yang semula adalah anak buah Tumenggung Panyaksora kurang begitu suka mendapat perintah dari Gajah Mada yang hanya berpangkat seorang bekel. Namun Gajah Mada memiliki lencana Mahapatih Aryatada yang keberadaannya seolah tidak ada ubahnya dengan Aryatada sendiri. Waktu terus bergerak. Matahari kini memanjat semakin tinggi. Burung-burung gagak kini beterbangan mewartakan kehadirannya. Bau anjir darah kini sangat menggoda burung-burung itu. Burung pemakan bangkai yang berjenis langka pun kini juga terlihat membubung amat tinggi. Dalam pada itu, para penjara yang merasa mendapat kesempatan karena terjadinya kekacauan seperti mendapat sebuah kesempatan. Beberapa rumah milik orang kaya mereka datangi. Di bawah ancaman senjata, orang-orang kaya itu dibuat tidak berkutik. Bukan hanya harta yang harus mereka serahkan kepada para penjara, bahkan juga para gadis kini mulai tidak aman dari pemerkosaan. Asap tebal kini masih mengepul dari pasar Jatipasar dan pasar Taksino. Asap juga mengepul dari arah barat. Beberapa buah lumbung padi yang berisi gabah dan polowijo dibakar para penjara. Tangis dan ratapan ketakutan menjadi bagian dari keadaan yang kisruh itu. Mahapatih Aryatada kini hanya bisa mengelus dada melihat perkembangan yang menyedihkan itu. Dari reruntuhan Singosari yang telah diserang oleh Kediri, Raden Wijaya, menantu dari Sri Kertanegara, mencoba membangun bumi tarik yang kemudian bisa berkembang menjadi sebuah negara yang besar dan berwibawa. Namun kini beberapa orang petualang dengan sangat tidak bertanggung jawab mencoba merusak semuanya hanya karena dorongan hasrat pribadinya. Betapa kini kecewanya Mahapatih Aryatada dan juga betapa kecewanya Kertarajasa Jayawardhana seandainya ia bangkit dari kematiannya dan menyaksikan sepak terjang dari para petualang itu. Sementara itu, meskipun dengan susah payah Gajah Mada berusaha keras mengendalikan pasukan Jolopati dan Jolo Rananggono yang mendapat tekanan luar biasa dan bertubi-tubi, kemampuan Gajah Mada yang hanya berpangkat seorang begal ternyata sanggup merepotkan pasukan pemberontak yang kini dikendalikan oleh Rakuti. Seiring dengan sang surya yang mulai memanjat langit semakin tinggi dan belahan Nabastolo yang lain kini dikemuli oleh mendung, pasukan yang bertempur kini semakin menggila. Satu demi satu korban saling berjatuhan. Seorang prajurit terjerembab karena tombak kini telah merobek pahanya, disusul kemudian oleh prajurit yang lain yang ambruk tanpa kepala. Ternyata prajurit itu tidak sadar sebilah pedang yang amat tajam telah menyambar lehernya dari arah belakang. Perlahan namun pasti, pasukan yang mati-matian berusaha untuk melindungi istana kini mengalami kesulitan. Tekanan yang diberikan oleh pasukan dengan gelar Cokro Biwo itu benar-benar merepotkan pasukan Jolopati dan Jolo Rananggono yang telah terpisah menjadi dua. Seandainya kedua pasukan itu bisa digabung menjadi satu, tekanan itu pasti akan bisa dimentahkan. "Menyatu, cepat bergabung menjadi satu!" teriak Gajah Mada. "Wahai pasukan Jalayuda!" dari belakang Rakuti membalas berteriak.
Kini tiba saatnya untuk menggulingkan jaya negara yang tidak tahu diri itu. Jangan beri kesempatan untuk musuh berlindung di balik istana. Maju! Pasukan Jalayuda yang bertempur bagai orang yang mabuk kembang kecubung kini segera bergerak maju memberikan tekanan yang lebih kuat lagi. Mereka tidak peduli lagi perintah itu berasal dari siapa. Mereka tidak berpikir perintah itu tidak berasal dari Tumenggung Panjiwatang. Teriakan Rakrean Kuti kemudian disusul dengan suara sangkakala sehingga menjadi perintah yang mereka kerjakan dengan cara yang membabi buta. Rakuti kini merasa amat senang karena pasukan Jalayuda benar-benar telah berada dalam genggaman tangannya. Mundur ke Purawaktra, perintah Gajah Mada. Begal Gajah Mada tidak ingin pintu gerbang pecah karena tekanan yang luar biasa itu. Itulah sebabnya Gajah Mada segera meloncat, tidak sekedar memberi perintah, tetapi juga memberi contoh apa yang harus dilakukan. Begal Gajah Mada berusaha keras membawa pasukannya mendekat ke pintu gerbang Purawaktra. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan begal Gajah Mada. Pertama, pintu gerbang itu harus dipertahankan mati-matian. Dan kedua, pintu gerbang itu pula jalan yang harus digunakan jika pasukan yang berpihak kepada istana tidak mampu lagi menahan gempuran. Dari atas dinding regol, pasukan Bayangkara kini merentangkan gandewanya. Akan tetapi, dalam keadaan perang seperti itu, sangat sulit bagi para Bayangkara untuk membidik karena lawan ataupun kawan kini terus bergerak, membaur menjadi satu dalam perang yang makin mengarah ke perang brubuh. Bisa saja hujan anak panah itu diarahkan ke pusat putaran Cakrabyuha, tetapi cara itu kurang membuahkan hasil karena semua prajurit melindungi diri mereka dengan tameng. Di sisi yang lain, jumlah anak panah yang mereka miliki terbatas. Anak panah itu tidak bisa dihambur-hamburkan begitu saja. Korban kini makin berjatuhan. Korban juga semakin berkelimpangan seiring dengan waktu yang terus bergerak. Gajah Mada akhirnya telah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa tidak mungkin bagi pasukan yang berpihak pada istana untuk keluar sebagai pemenang. Pasukan Jalayuda dalam gelar perang Cokrobyuho mampu memberikan tekanan yang luar biasa berat. Gajah Mada harus mengambil sebuah keputusan seperti makan buah simalakama. Keputusan itu tidak ubahnya mengorbankan ayah untuk menyelamatkan ibu atau sebaliknya. Begal Gajah Mada dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit antara menyelamatkan pasukan yang bertempur bersamanya dan dengan terpaksa tidak bisa menyelamatkan pasukan yang lainnya yang bertempur terpisah di sebelah selatan yang juga sama-sama mendapat tekanan yang kuat dari putaran gerigi gelar perang Cokrobyuho. Buka Purawaktra, buka pintu gerbangnya, teriak Gajah Mada. Teriakan dari Gajah Mada itu kemudian ditangkap oleh para prajurit Bayangkara yang tengah berada di atas dinding. Dengan bergegas, prajurit itu berloncatan turun dan membuka selarak pintu regol yang amat besar dan terbuat dari besi itu. Pintu regol pun kini terbuka. Pasukan, masuk ke dalam istana, lindungi yang lain, ayo cepat, teriak begal Gajah Mada. Pasukan gabungan Jolopati dan Jolorananggono yang mendapat tekanan luar biasa itu segera masuk ke dalam gerbang Purawaktra. Beberapa prajurit yang lain berloncatan memberi perlindungan. Para Bayangkara yang berada di atas dinding segera membantu dengan melepas anak panahnya menghujani pasukan Jalayuda. Jangan biarkan mereka masuk, teriak Rakuti. Gempur! Pasukan Jalayuda berusaha menerjemahkan perintah itu. Namun gerak langkah mereka agak terhambat oleh hujan anak panah yang sangat mengganggunya. Penyelamatan pasukan Jolopati dan Jolorananggono ternyata bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Dengan berdesak-desaan, pasukan Jolopati dan Jolorananggono berebut masuk. Dengan sekuat tenaga, pasukan di pihak pemberontak berusaha untuk memberikan tekanan.
Dengan sekuat tenaga pula, pasukan Bayangkara yang berada di atas dinding berusaha menghambat tekanan Rakuti dengan hujan anak panahnya. Jika regol yang terbuka tidak bisa ditutup lagi, sama halnya dengan mengundang bahaya ke dalam istana. Hujan anak panah tidak begitu dipedulikan oleh pasukan Jalayuda karena mereka kini menggunakan tameng untuk melindungi diri. Mereka kini terus mendekat. Melihat pintu regol kini telah terbuka dan melihat gabungan prajurit Jolopati dan Jolo Rananggono berusaha masuk ke dalam istana, mendorong Rakuti untuk memberikan tekanan yang lebih keras lagi. Di sisi yang lain, Gajah Mada pun memberikan perintah untuk melawan mati-matian agar penyelamatan itu bisa berjalan dengan lancar. Bekal Gajah Mada yang masih berada di luar dinding istana memberi isyarat kepada para Bayangkara di atas dinding untuk memberikan hujan anak panah lebih banyak lagi. Laksana air yang mengalir, pasukan yang berusaha keras melindungi istana itu kini masuk ke dalam lingkungan tata kerambat Balemanguntur yang dikelilingi oleh dinding yang tinggi. Dengan saling melindungi dan rasa kesetiakawanan yang tinggi, prajurit Jolopati yang kemudian menggabungkan diri dengan prajurit Jolo Rananggono berangsur-angsur masuk ke dalam istana yang memberi ruang dan juga kelegaan lebih lapang. Bahaya kini justru terjadi ketika jumlah prajurit yang berada di luar menyusut. "Cegah mereka menutup regol!" teriak Rakuti. "Serbu mereka!" Dengan bersorak-sorai dan mengabaikan hujan anak panah, pasukan Jalayuda memberikan tekanan yang lebih kuat lagi. Bekal Gajah Mada yang masih berada di luar bersama dengan belasan orang yang tersisa kini berusaha memberikan perlawanan mati-matian. "Aku harus selalu waspada," bisik Bekal Gajah Mada pada dirinya sendiri. Gempuran yang dilakukan oleh Rakuti kini semakin menggila dan merajalela. Impitan yang dirasakan oleh pasukan Jolopati dan Jolo Rananggono nyaris membuat nafas menjadi sesak. Gabungan pasukan yang sudah tidak berbentuk itu kini bersusah payah bergerak menuju ke Purwakta yang telah terbuka. Purwakta merupakan pintu gerbang yang tidak seberapa luas dengan daun pintu yang menjulang tinggi, dan itu menjadi tempat yang sangat sempit untuk menampung pasukan yang berjejal-jejalan untuk berusaha memasukinya. Lagi-lagi Gajah Mada dihadapkan pada pilihan yang sangat berat dan tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk mengambil pilihan lain. Jika pintu regol itu tidak segera ditutup, maka banjir bandang pasukan pihak pemberontak akan masuk menyerbu istana bagai air bah yang mengamuk di musim hujan. "Tutup pintu regolnya!" teriak Bekal Gajah Mada. Para prajurit yang masih berada di luar pintu regol itu kaget karena jika pintu ditutup, tidak akan ada kemungkinan bagi mereka untuk menyelamatkan diri. Melihat bahaya yang datang dan kemungkinan pasukan musuh yang akan menerobos masuk, para Bayangkara kini berusaha dengan keras untuk menutup pintu utama itu. Dan menutup pintu regol itu ternyata bukanlah pekerjaan yang gampang karena ada tekanan yang kuat dari luar. Justru tekanan itu berasal dari sisa-sisa para prajurit yang masih terjebak di luar. Dengan amat susah payah, pintu regol itu kini dapat tertutup. Malang bagi para prajurit yang terjebak di luar karena tidak ada jalan untuk mereka meloloskan diri. Bekal Gajah Mada yang termasuk salah seorang dari mereka yang tertinggal kini segera mengamuk sejadi-jadinya. Seorang demi seorang dari sekitar belasan orang itu berjatuhan. Bekal Gajah Mada kini hanya bisa menahan pedih di dalam dadanya menyaksikan keadaan itu. Namun Bekal Gajah Mada bukanlah jenis prajurit pengecut yang akan tinggal gelang-gelang corong payu melarikan diri dari mereka. "Bantai mereka semua, tetapi sisakan Gajah Mada hidup-hidup. Aku sendiri yang akan membunuhnya," teriak Rakuti. Bekal Gajah Mada adalah seorang prajurit pilihan. Secara pribadi, Bekal Gajah Mada memiliki kemampuan olah kanuragan yang mumpuni. Itulah sebabnya tidak gampang bagi para prajurit pemberontak itu untuk meringkusnya hidup-hidup.
Malah siapapun prajurit musuh yang berani mendekatinya akan mati disambar tombak bergagang pendek yang ada di tangannya. Satu demi satu prajurit di pihak istana yang terjebak itu ambruk, diterjang oleh pedang atau trisula. Jumlah yang tersisa dalam hitungan belasan orang di luar dinding itu kini menghadap ke arah barat. Seorang demi seorang kini harus menggeliat meregang nyawanya. Dengan tidak menyisakan belas kasihan sedikit pun, pasukan Jalayuda menghujaninya bukan hanya dengan anak panah, tetapi juga dengan ayunan tombak dan pedang. Orang terakhir yang terjebak di luar dinding itu ambruk. Tubuhnya kini menggeliat. "Tangkap Gajah Mada itu hidup-hidup!" berteriak Rakuti dari kejauhan. Namun tidak mudah untuk menangkap begal Gajah Mada. Gajah Mada yang akhirnya merasa tersisa dan sendiri harus menggunakan lambaran kemampuan olah kanuragan yang dimilikinya. Dengan gesit, begal Gajah Mada segera menjejak tanah. Tubuhnya kini berloncatan lincah memanjat dinding, dikejar pula oleh hujan anak panah. Rakuti dan juga para rakrean Winaysuka yang lain kini berdesir melihat kegesitan yang luar biasa itu. Pesona yang ditinggalkan oleh begal Gajah Mada membungkam mulut mereka. Beberapa orang senopati yang merasa pilih tanding kini terbelalak karena secara pribadi mereka tidak memiliki kelincahan gerak seperti itu. Harusnya ia tidak berpangkat begal, seseorang berbicara pada dirinya sendiri. Kemampuan semacam itu hanya pantas dimiliki oleh seorang senopati. Begal Gajah Mada yang telah berdiri di atas dinding istana yang menjulang segera menebarkan pandangan matanya ke arah selatan. Di sana pasukan gabungan antara Jolopati dan Jolo Rananggono yang terpisah kini menjadi kebingungan. Gajah Mada kemudian segera menyambar klepet yang berlambang Bayangkara yang dipegang oleh anak buahnya. Begal Gajah Mada menggerakkan klepet itu mengayun-ayun ke kiri dan ke kanan, serta sesekali dikibaskan menyilang ke kiri dan ke kanan. Sebuah isyarat yang harus dibaca oleh mereka. Melalui klepet itu, Gajah Mada memberi isyarat kepada mereka untuk mengundurkan diri. Membaca perintah itu, pasukan yang terpisah itu berhamburan melarikan diri mundur dari medan peperangan. Keparat, umpat Rakuti ketika melihat musuhnya berhasil berlindung di balik dinding. Rakuti kini menjadi sangat jengkel. Sebuah kesempatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik kini telah lepas. Para prajurit yang berada di pihak istana kini telah lenyap di balik dinding istana. Dari atas dinding, pasukan Bayangkara yang sangat menjengkelkan kini siap menghujani pasukannya dengan ribuan anak panah. Pertempuran berhenti dengan sendirinya. Segenap prajurit Joloyudo kini kehilangan musuh yang lenyap di balik pintu gerbang Purawaktara yang telah tertutup. Di antara para prajurit Joloyudo ada pula yang mengumpat dan mengumbar sumpah serapah untuk melepaskan impitan yang menyesakkan dada mereka. Namun ada pula di antara mereka yang kemudian baru merasa nyeri karena luka-luka di tubuhnya. Bahkan rasa sakit yang semula diabaikan kini mulai terasa mengganggu. Beberapa prajurit Joloyudo ambruk menahan rasa sakit mereka. Namun di antara para prajurit itu ada pula yang masih bisa berpikir, merasa ada sesuatu yang janggal pada pertempuran itu. Mengapa Rakuti yang memimpin kita? Prajurit itu bertanya-tanya. Kenapa kita dipimpin dan memperoleh perintah dari orang itu? Rakuti yang merasa perjalanan yang ditempuhnya baru sampai di tengah perjalanan merasa perlu pertempuran itu dilanjutkan kembali. Menjebol Regol adalah sasaran berikutnya. Dengan demikian, upaya untuk menjungkalkan Srijaya Negara akan menjadi kenyataan. Dalam perang yang terjadi, dengan mudah Rakuti memberi perintah. Tidak sadar apa yang terjadi, pasukan Jalayuda
mau melaksanakan perintah itu karena dalam perang yang melibatkan pasukan segelar sepapan harus ada yang mengendalikan. Namun, kini setelah sebagian prajurit mendapat kesempatan berpikir, mereka kini dililit oleh rasa tidak pada tempatnya. Mengapa Rakuti yang memberikan perintah kepada mereka? Apa hak Rakuti memberi perintah pada mereka? Rakuti bukannya tidak menyadari hal itu. Melihat para prajurit itu menatapnya dengan aneh, Rakuti menjadi agak kebingungan. Namun, Rakreankuti tidak kehilangan akal. Rakuti yang mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain dan juga berbakat menjungkir balikan keadaan, kini mencoba menggunakan bakatnya itu. Tanpa banyak bicara, Rakuti berjalan menyibak prajurit Jalayuda yang memandanginya dengan tatapan yang aneh. Para Rakrean Winesuka yang lain yang melihat perkembangan tidak terduga itu kemudian bergegas mengikutinya. Ternyata sosok mayat Tumenggung Panjiwatang yang dituju oleh Rakuti. Pimpinan Winesuka itu berjongkok di depan jasad yang tidak bernapas lagi itu. Rakuti termangu beberapa saat lamanya. Tidak ada yang memerintahkan, para prajurit pun berdatangan dan para senopati pemimpin kelompok-kelompok kecil dari pasukan Jolayuda itu mengelilingi pimpinan yang telah tidak bernafas menjadi mayat yang beku. Dengan tangan kanannya, Rakuti menutup mata mayat Panjiwatang. Rakuti kemudian segera mengubah suaranya menjadi serak, seolah-olah dirinya lah yang paling berduka dengan kematian dari Panjiwatang itu. Perubahan yang diinginkan selalu meminta korban, berkata kini Rakuti. Aku mengenal dengan baik siapa dan orang macam apa Kakang Tumenggung Panjiwatang. Kami banyak berbicara dan bertukar pikiran. Aku sering pula berbeda pendapat dengannya. Namun, beda pendapat itu tidak menyebabkan kami berselisih jalan. Sayang sekali, anak panah telah melukai tubuhnya. Anak panah yang sangat beracun, yang kita tahu hanya pasukan Bayangkara yang memakainya. Rakuti kini berdebar-debar, tidak yakin apakah akan bisa mempengaruhi segenap senopati yang memimpin kelompok-kelompok kecil dalam pasukan Jolayuda itu agar supaya tetap bisa dimanfaatkan untuk menggempur istana, dijadikan landasan kakinya dalam menggapai hasrat keinginannya duduk jigang di atas dampar Kencono Wilwadikta. Tumenggung Panjiwatang kini telah tiada. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Rakuti berkata dengan nada suaranya yang semakin serak dan bergetar. Pertanyaan yang kelihatannya sederhana itu ternyata membuat para senopati pasukan Jalayuda kebingungan. Mereka bingung karena tidak punya jawaban yang bisa diyakini atau dijadikan pegangan sekaligus menjadi arah yang jelas apa yang akan dilakukan setelah pimpinan mereka tiada. Semula, para senopati dan segenap prajurit memang telah sepakat satu kata, satu hati untuk menghantam istana dan menurunkan Srijaya Negara dengan paksa dari singgasana yang didudukinya. Jika upaya itu berhasil, Tumenggung Panjiwatang akan menggantikan Jaya Negara menjadi orang pertama di Majapahit. Namun, Tumenggung Panjiwatang kini telah praloyo. Jadi, apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak peduli siapapun yang akan memimpin, keinginan dan cita-cita mulia dari Rakrean Tumenggung Panjiwatang untuk menggulingkan Srijaya Negara yang keblinger dan tidak tahu diri itu harus ada yang melanjutkan sampai benar-benar menjadi kenyataan. Lanjut Rakuti. Para senopati dan para prajurit yang mengelilingi mayat Rakrean Tumenggung Panjiwatang kini saling pandang satu dengan yang lain. Ucapan Rakuti yang mengalir dengan tenang itu kini telah menyihir mereka. Atau apakah kita akan akhiri petualangan ini hanya cukup sampai di sini saja? Jika hanya sampai di sini dan Jaya Negara tidak digulingkan,
Jaya Negara yang pendendam itu akan melakukan pembersihan habis-habisan. Seorang demi seorang dari kita semua akan dibabat habis oleh dia. Lari dan bersembunyi pun pasti kita akan dikejar. Selanjutnya, Jaya Negara akan menghapus keberadaan pasukan Jalayuda yang disegani kawan dan ditakuti lawan hingga tidak ada lagi jejak bekasnya sama sekali. Rupanya mulai terbuka mata segenap senopati dan sebagian prajurit yang berkumpul itu bahwa apa yang terjadi tidak mungkin disudahi hanya sampai di situ saja. Perang memang harus dilanjutkan sampai tuntas, sampai Jaya Negara benar-benar berhasil telah diringkus. Bagaimana? Apakah kalian sepakat? Tanya Rakuti. Seorang senopati kini tampil mewakili teman-temannya. Tidak ada pilihan lain. Perang memang harus dilanjutkan sampai diperoleh keyakinan bahwa Jaya Negara telah benar-benar terguling. Para senopati yang lain sependapat. Terlihat dari mereka yang manggut-manggut membenarkan. Rakuti merasa tiba saatnya untuk menggiring mereka. Seperti yang aku bilang, tidak menjadi soal siapa yang akan memimpin perang ini. Tadi aku lancang mengambil alih kepemimpinan karena aku melihat Tumenggung Panjiwatang telah dibunuh dengan cara yang sangat licik. Kini sudah saatnya aku kembalikan kepada kalian siapa yang akan memimpin menjadi pucuk pimpinan pasukan Jalayuda dalam membedah pintu gerbang yang tebal dan kukuh itu. Siapapun yang akan mengendalikan perang akan kudukung dengan sepenuh hati. Segenap Dharma Putra Winesuka yang lain juga akan mendukung kalian, kata Rakuti. Tidak ada seorang pun senopati dalam pasukan Jalayuda itu yang berani menempelkan diri mengambil kendali. Bagaimana kalau kau saja? Seorang senopati tiba-tiba menyampaikan pendapatnya. Rakuti memang telah menduga akan seperti itu. Namun Rakrean Kuti kaget, atau tepatnya berpura-pura kaget. Senopati yang baru saja melontarkan usulannya itu kini memandang teman-temannya. Senopati itu lega karena teman-temannya sependapat dengan gagasan itu. Jangan aku. Aku tidak berkeberatan untuk tampil mengendalikan pasukan. Tetapi, apakah para prajurit Jalayuda akan mau menerima kehadiranku sebagai pimpinan yang akan mengendalikan pertempuran? Itu bukan masalah. Kami akan menempatkan diri di bawah perintahmu sampai upaya itu benar-benar membuahkan hasil, jawab senopati yang mengusulkan Rakuti. Rakuti tidak tersenyum meskipun dalam hati pimpinan Winesuka itu tersenyum. Rakuti kini bangkit dan memandang regol istana seolah-olah mengukur seberapa tebalnya. Di Nabastala, mendung yang tebal makin merata di segala penjuru. Mendung tebal dan suasana yang suram itu seolah menjadi gambaran apa yang akan terjadi. Majapahit sedang berwajah muram. Ia dibalut duka dan sakit yang berkepanjangan. Aku akan penuhi keinginan kalian. Tetapi sebaiknya kalian berundinglah lebih dulu. Hanya itu permintaanku, kata Rakuti. Para senopati pasukan Jalayuda yang masih lengkap itu kemudian berunding antara satu dengan yang lain. Di antara mereka terlihat pembicaraan yang bersungguh-sungguh. Apa yang sedang mereka bicarakan, Rakuti tidak mendengar atau tidak ada gunanya mencuri dengan mereka. Rakuti sudah mempunyai gambaran apa yang sedang mereka bicarakan. Para senopati pasukan Jalayuda memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali perang memang harus diselesaikan sampai tuntas. Untuk itu harus ada yang menjadi pemimpin mengendalikan gerak pasukannya. Dalam hal itu, Rakrean Kuti telah menunjukkan keberhasilannya dengan memporak-porandakan gabungan pasukan antara Jolopati dan Jolorananggono. Jelas, Rakuti mempunyai pandangan yang tajam dalam menghitung berbagai kemungkinan di medan pertempuran. Dengan wajah yang tekuk, Rakuti kini berdiri. Ratanca, Rayuyu, disusul kemudian oleh Rabanyak dan Rawedeng dan juga Rapangsa kini mulai mendekat.
mereka itu adalah orang-orang bodoh. Tubuh mereka sangat kekar, tetapi otak mereka sangat kecil, bisik Rakuti. Rawedeng tersenyum mendengar kata-kata yang menurutnya sangat lucu itu. Winesuka yang lainnya juga tersenyum. Hanya wajah Ratanca yang tetap datar tidak menyiratkan isi perasaannya. Ratanca kini menengadah memandang langit, memperhatikan mendung yang teramat tebal. Namun dalam keadaan seperti itu, Ratanca masih sempat membayangkan sebuah wajah melalui lamunannya di tengah peperangan itu. Wajah yang amat cantik jelita yang selama ini mengganggu tidurnya membuatnya tidak nyaman melakukan apa saja. "Bagaimana?" tanya Rakuti kepada Senopati Joloyudo yang mewakili teman-temannya. "Kami telah mengambil sikap. Kami akan menempatkan diri di belakangmu," ucap Senopati itu. Rakuti memamerkan wajah bijaknya. Jika wajahnya yang bijak itu dikelupas, maka akan muncul wajahnya yang lain, yaitu serupa serigala. Wajah Klopot memang menyembunyikan wajah Klopot lainnya. "Baiklah, jika demikian, perintahku yang pertama adalah tebang pohon kelapa itu. Dengan gelondongan pohon kelapa itu, kita akan menjebol dinding istana. Sekuat apapun dinding yang terbuat dari batu itu, tentu akan jebol dihantam oleh pohon kelapa yang didorong di atas pedati atau dipikul beramai-ramai. Jangan hanya satu, kalau perlu 4 atau 5. Para Senopati Joloyudo itu menerima perintah tanpa menyisakan perasaan yang lain. Di bawah Rakuti, mereka berharap bisa menjungkir balikan keadaan. Jika Jaya Negara terguling, mereka bisa berbuat apa saja. Yang berpangkat Senopati bisa dengan mudah dan juga semaunya menaikkan pangkat itu menjadi tumenggung. Prajurit yang menjadi bekal dan bekal menjadi Senopati. Atau kalau mau, prajurit bisa langsung naik pangkat menjadi seorang tumenggung. Prajurit yang asal-usulnya adalah seorang perampok yang dibina sejenak boleh kembali menuju ke perangai aslinya.